Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 653 Pesan Dart dan Pembersih Profesional. Rekannya mendengus marah dan berbaring. Dia mengambil isapan lagi, mengangkat tangan kanannya, dan menatap rokok yang menyala. Jika saya tidak beruntung, peluru akan mengenai saya sebelum kanker paru-paru menyerang, dan istri serta anak saya akan menjadi milik orang lain. Astaga, sebuah bayangan tiba-tiba berputar melalui celah di jendela, memotong rokok yang menyala, dan menembus kotak tisu di dashboard. Kedua agen FBI itu membungkuk pada saat yang sama saat tatapan mereka menyapu sekeliling mereka. Tapi serangan berikutnya yang mereka harapkan tidak terjadi. Itu benar-benar tenang. Membungkuk, mereka saling memandang dengan bingung. Akhirnya, pengemudi dengan hati-hati mengambil kotak tisu dan mengeluarkan barang yang tersangkut di dalamnya, ternyata itu adalah anak panah. Menatap panah berbentuk aneh untuk sementara waktu, ekspresi mereka kemudian berubah saat mereka berseru, "Batman!" Kedua ujung anak panah yang dipegang pengemudi memiliki tepi melengkung yang signifikan seperti sayap dan bagian tengah anak panah sedikit menonjol, yang membuatnya terlihat seperti kelelawar yang sedikit berlebihan. Saat mereka berteriak, pengemudi membawa anak panah lebih dekat untuk melihat lebih hati-hati. Mustahil baginya untuk menyalakan lampu saat mereka sedang melakukan tugas pengawasan, jadi dia hanya bisa memeriksa anak panah itu dalam cahaya kecil yang ada di luar. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia melepaskan sebuah catatan yang menempel di sisi datar anak panah itu. Dia dengan cepat mengeluarkan senter kecil dan menggunakan kakinya untuk menyembunyikan cahaya saat dia membaca catatan itu. Rekannya bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" Pengemudi, "Sebuah alamat, 3 blok jauhnya." Rekannya, "Apa yang terjadi?" Sopir itu berpikir sejenak sebelum berkata, "Ayo lapor ke bos dulu. Jika tidak ada pilihan lain, maka kita berdua akan pergi." Sesaat kemudian, pengemudi menutup telepon tanpa daya. Bos mereka telah memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga, dan unit cadangan akan memeriksa alamatnya untuk memastikan itu bukan jebakan. Bosan kaku, mereka hanya bisa terus menatap ke ujung jalan saat mobil-mobil lewat. Rekannya, yang rokoknya telah dipotong setengah sebelum dia bisa menghabiskannya, sudah menggulung jendela. Dia hampir mengencingi celananya karena panah tadi, dia merasa lebih aman menutup jendela. Pada akhirnya, beberapa menit setelah dia menutup jendela, bayangan lain berputar ke arah mereka keluar dari kegelapan dan menembus kap mesin di depan mata mereka. Keduanya bersumpah kaget dan merunduk lagi. Sesaat kemudian, mereka menjulurkan leher sedikit dan melihat apa yang ada di kap mesin. Itu adalah panah kelelawar kedua. Sopir itu menggertakkan giginya. "Saya baru saja mengecat ulang mobil saya beberapa hari yang lalu. Sialan ini." Dia menahan. Dia sebenarnya cukup mengagumi Batman. Mereka berdua saling memandang sebelum mereka keluar. Menutupi satu sama lain, pengemudi melepaskan catatan dari panah kelelawar sekali lagi dan menyalakan senternya. Itu alamat lain, tapi 5 blok lebih jauh. Mereka punya firasat buruk dan menelepon bos mereka lagi. Setelah keheningan singkat, bos mereka kali ini berkata, "Oke, saya akan meminta regu terdekat untuk memeriksanya. Anda tinggal di sana. Ini mungkin trik untuk memikat Anda. Penjahat mungkin mencoba melewati Anda. Jangan ceroboh." Setelah mereka menutup telepon, mitra pengemudi mengutuk. "Omong kosong asterisk T. Bagaimana mungkin Batman bisa membantu para penjahat berurusan dengan kita?" Namun, pengemudi itu menggelengkan kepalanya. "Kami tidak tahu bahwa Batman yang melempar anak panah itu." Dia melihat ke dashboard saat dia berbicara. Ada 2 tas bukti di dashboard yang berisi 2 anak panah kelelawar yang baru saja mereka kumpulkan. Dia tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak membuka jendela di sisimu 5 cm?" Rekannya menganggap itu aneh. Apa yang salah? Pengemudi, mobilnya masih bau rokok. Itu menjijikkan. Rekannya menggerutu dengan sedih tetapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Tiba-tiba, bos mereka memanggil mereka. "Apa kamu masih di sana?" "Ya," jawab pengemudi. "Bos, jangan bergerak tanpa perintah saya. Beritahu aku jika terjadi sesuatu lagi." Dia kemudian menutup telepon, dan mitra pengemudi bingung. "Apa-apaan? Kenapa dia meminta kita untuk?" Astaga, sebuah bayangan gelap terbang melalui celah di jendela di sisinya. Tapi kali ini, seseorang tertentu sekarang memiliki pengalaman dan kontrol yang lebih baik atas kekuatannya. Bayangan gelap kehilangan sebagian besar momentumnya setelah terbang ke dalam mobil. Itu mengenai dashboard dengan ringan dan jatuh ke 2 anak panah kelelawar lainnya. Anak panah kelelawar ketiga telah muncul. Kali ini, pengemudi hanya mengenakan sepasang sarung tangan dan melepaskan catatan dari anak panah, sebelum dia menyampaikan alamatnya kepada bosnya. Dia mengerti bahwa dia dan rekannya hanyalah utusan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi Batman kepada bos mereka. Bos mereka jelas bersemangat dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. "Sangat bagus. Tetap di sana dan tunggu pembaruan." Petik 2. Dalam kegembiraannya,
Bosnya sebenarnya mengungkapkan beberapa kebenaran, alamat di catatan itu memang sumber informasi. Setelah pengemudi menutup telepon, rekannya tiba-tiba bertanya, apakah Anda meminta saya untuk membuka jendela agar lebih mudah bagi Batman untuk menembakkan panahnya? Tidak peduli, pengemudi itu berbaring. Jika tidak, haruskah saya membiarkan dia menembakkan anak panahnya ke kap mesin atau pintu saya? Sulit untuk memperbaiki mobil. Cara ini nyaman untuk semua orang. Kehilangan kata-kata, rekannya hanya bisa mengeluarkan sebatang rokok. Kalau begitu aku akan merokok lagi. Anda tidak keberatan. Dasar anjing murahan. Rekannya mengutuk dengan marah. Beri aku secangkir kopi yang dibuat istrimu. Sopir itu menjawab dengan tatapan yang sama, maaf, tapi saya membuat kopi hari ini, dan saya sedang mencungkil kuku kaki saya saat melakukannya. Masih menginginkannya. Nyah. Rekannya tersedak dan akhirnya mengaku kalah. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang yang paling tidak sibuk malam itu. Bos mereka, misalnya, dengan bersemangat menelepon dan mengumpulkan orang-orang. Saya tidak peduli. Anda harus memberi saya 20 orang lagi. Saya sudah menangkap lebih dari 50 orang, dan setidaknya 3 dari mereka adalah buronan utama. Kami belum mengidentifikasi sisanya. Jika Anda tidak ingin ikan besar melarikan diri, Anda lebih baik memberi saya lebih banyak pria. Luke juga sangat sibuk. Berkat drone-nya, yang berada di autopilot, kamera pengintai di atas beberapa gedung tinggi, dan informasi yang dia peroleh dari geng, dia bisa mengunci beberapa lokasi yang mencurigakan. Dia hanya menyelidiki lokasi satu per satu. Selama ada pertemuan ilegal pria tak dikenal bersenjata, mereka menjadi target yang mungkin. Setelah dia membalikkan setiap sarang kriminal, dia akan mengirim pesan panah dan meminta para profesional membersihkan kekacauan itu. Dia mengunjungi 16 lokasi berturut-turut, dan 5 di antaranya memiliki sekutu, termasuk namun tidak terbatas pada FBI, DEA, CIA, dan keamanan dalam negeri. Di 11 lokasi lainnya adalah penjahat tangguh yang telah berkumpul dari seluruh dunia untuk hadiah $100 juta itu. Bab 654 barang sama, terjual 3 kali. 11 lokasi ini memiliki total lebih dari 200 penjahat. Sebagian besar dari mereka terlatih dengan baik, dan hanya sedikit yang ada di sana untuk membuat angka. Sayangnya, Barclay Williams adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan super, dan Luke tidak bisa menggunakannya. Untungnya, pengalaman Luke dan pendapatan kredit tidak terpengaruh. Dia mendapatkan lebih dari 6.000 pengalaman dan poin kredit dalam satu malam, yang merupakan bukti bahwa sebagian besar penjahat adalah jingan jahat yang telah membunuh lebih dari sekali. Luke tidak takut memukuli orang yang salah. Ketika dia menghadapi geng, sistem akan memverifikasi bahwa kehidupan tuan rumah dalam bahaya selama ada yang berencana untuk menyerang Luke. Itu kemudian akan menganggap seluruh geng sebagai musuh, dan segera membatalkan perlindungan apapun yang mereka miliki dalam sistem. Dapat dikatakan bahwa Luke adalah putra sistem. Aturan sistem hanya mencegahnya berubah menjadi orang jahat, tetapi tidak akan mengikatnya dalam krisis. Tapi Luke belum mengumpulkan informasi apapun tentang para penjahat ini kali ini. Oleh karena itu, dia tidak membunuh salah satu dari mereka, dan hanya melukai mereka ke tingkat yang berbeda berdasarkan seberapa brutal mereka. Beberapa dari mereka memiliki tulang yang lebih rapuh, seseorang yang memegang pistol mungkin memiliki 5 patah tulang sementara pasangannya yang memiliki AK hanya memiliki 4. Ini adalah kesalahan yang tak terelakkan saat Luke melewatinya. Jika ada polisi yang menyamar di antara para penjahat, mereka hanya bisa mengeluh tentang nasib buruk mereka. Setelah menyibukkan diri selama lebih dari 1 jam dan membuang hampir selusin anak panah, Luke akhirnya selesai. 2 agen FBI di dalam mobil sudah pasrah dengan nasib mereka. Mereka cukup meletakkan kotak kosong di kap mesin. Luke menerima petunjuk itu dan melemparkan anak panah kelelawar ke dalam kotak, bukan ke mobil. Dia telah mendekati 2 agen FBI ini hanya karena dia pernah bertemu mereka sebelumnya. Hampir setahun sebelumnya, selama penyerangan keluarga Carlos di Shackelford, kedua agen itu datang bersama Kapten FBI Chris Jones untuk mendukung Departemen Kepolisian Kota. Pengemudi di mobil itu adalah Mario Santos, yang muncul paling awal bersama Chris Jones. Karena itu sama tidak peduli kepada siapa dia memberikan pujian, Luke secara alami memilih untuk membiarkan Chris Jones memilikinya, karena mereka memiliki hubungan yang lebih ramah. Sebenarnya ada beberapa agen CIA dan DEA yang mengintai juga, tapi Luke tidak mengenal satupun dari mereka. Mereka yang dia tahu semuanya milik kru Wells atau Fleck. Luke tidak ingin Batman bersikap seolah-olah dia mengenal salah satu dari mereka, jadi dia sengaja menjauhkan diri dari mereka. Setelah semua penjahat diserahkan ke FBI, lebih dari 10 SUV hitam dan mobil patroli tiba di distrik itu dan membuat situasi terkendali. Berdiri di atap, Luke tersenyum dan melompat ke depan, meluncur ke langit malam dengan jubah kakunya. Di pagi hari, Selina bangun dan menemukan Luke bersiul saat dia memasak di dapur. Dia bertanya, suasana hati yang baik hari ini. Lukas mengangkat bahu. Tidak buruk. Selina bergegas,
membuka pengukus, dan dengan cepat mengeluarkan roti babi panggang. Ah, babi panggang adalah yang terbaik. Luke tidak menghentikannya. Keluarkan kapal uapnya, atau Gold Nugget akan datang mengisi daya di sini. Selina berkata dengan jijik, berani. Itu membutuhkan persetujuan saya terlebih dahulu. Mengatakan itu, dia melemparkan roti babi panggang ke arah pintu. Kemarilah dan bantu aku membawa kapal uap. Nugget emas berlari dengan gembira dan menelan roti itu dalam 2 gigitan. Kemudian biarkan Selina meletakkan sepiring besar kapal uap di atas kepalanya. Dia dan anjingnya membawa kapal uap ke meja makan sementara Luke memasukkan pangsit udang ke kapal uap lain, mencuci tangannya, dan pergi ke meja makan juga. Berita lama tentang Batman masih diputar di tablet di sebelah mereka. Apa yang Luke lakukan tadi malam belum dilaporkan. Tapi sementara dia bisa dengan santai makan dan membuat sarapan di rumah, banyak departemen di Los Angeles yang berantakan. Yang paling sibuk adalah regu FBI Chris Jones. Chris Jones terjaga sepanjang malam dan kelelahan, tetapi harus menghadapi sakit kepala yang lebih besar. Ketika Batman menyampaikan alamat pertama malam sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah 11 sarang penjahat semuanya dihancurkan, Kapten Jones tahu bahwa dia memiliki sakit kepala yang hebat di depannya. Tentu saja, itu hanya ketidaknyamanan, dan dia benar-benar menikmatinya. Pasukannya mau tidak mau mendapat permintaan dari berbagai pihak untuk ikut dalam penyelidikan bersama, beberapa di antaranya terkait dengan 200 penjahat yang ditangkap tadi malam. Tetapi lebih dari mereka meminta agar dia bekerja dengan mereka untuk menyelidiki seseorang. Tentu saja, seseorang itu tidak lain adalah Batman. Superhero baru ini memang sudah cukup menarik perhatian saat penanganan bencana tadi. Kapten Jones tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi Batman-lah yang memberitahu pasukan Kapten Jones tentang lokasi para penjahat tadi malam, dan Kapten Jones tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia hanya kapten regu FBI, bukan direktur. Dia tidak bisa menangani tekanan dari berbagai pihak sama sekali. Tapi sementara dia tidak bisa menangani tekanan, dia tahu seseorang yang bisa. Kapten Jones hanya mengadakan pertemuan dengan semua perwakilan departemen yang meminta penyelidikan bersama dan menunjukkan kepada mereka 11 anak panah kelelawar serta catatan yang menyertainya. Salah satu tim pengintai kami menerima 11 anak panah kelelawar ini kemarin saat memantau ujung jalan, dan 11 catatan dilampirkan padanya, yang memberi kami lokasi para penjahat. Kapten Jones mengambil tas bukti dan mengulurkannya untuk dilihat semua orang. Jadi, kami tidak melihat Batman, yang kami lakukan hanyalah menangkap penjahat itu berdasarkan alamat di catatan ini. Melihat beberapa orang akan berbicara, Kapten Jones mengangkat tangannya. Arahkan upaya Anda ke tempat yang tepat. 200 penjahat yang kami tangkap tadi malam adalah orang-orang yang benar-benar melihatnya. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat berbicara dengan bos saya, Wakil Direktur Brisen, atau meminta Direktur Solsko memberi perintah. Saya khawatir tidak banyak lagi yang bisa saya lakukan. Dengan itu, Kapten Jones pergi. Implikasinya jelas, ingin sepotong kue FBI. Kemudian negosiasikan kepentingan dengan Wakil Direktur Brisen. Jones hanyalah sipir, dia akan menyerahkan para tahanan kepada siapapun yang disuruh oleh bosnya. Tentu saja, sebelum itu terjadi, FBI akan memerasnya terlebih dahulu. Itu juga mengapa Kapten Jones tidak membenci Batman sama sekali karena masalah di piringnya. Batman secara aktif mengirimkan sekelompok penjahat ke Jones, yang bisa menjualnya 3 kali lipat. Itu benar-benar murah hati darinya. Contoh pertama berkaitan dengan uang. 17 buronan penjahat telah diidentifikasi di antara 200 orang yang ditahan. Hadiah untuk mereka berjumlah lebih dari 2 juta. 2 juta ini akan menjadi keuntungan yang sah untuk pasukan Jones. Dengan menggunakan anak panah untuk memberi Jones informasi, Batman jelas tidak tertarik dengan hadiahnya, jadi pasukan Jones berhak mengklaimnya sendiri. Kedua, para penjahat akan terlibat dalam lebih banyak kasus, dan akan memberi mereka lebih banyak intelijen. Terakhir, mereka juga merupakan kelompok penjahat pertama yang secara pribadi menyaksikan kemampuan Batman. Bab 655 mencurigakan Big Bat, dan pedang panjang gadis hit. Para penjahat yang telah dipukuli Batman pada malam gempa tidak memiliki informasi berharga. Mereka semua idiot yang bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa atau bagaimana Batman mengalahkan mereka. Pro yang telah dipukuli, di sisi lain, jauh lebih berharga. Mereka bisa melihat kemampuan Batman dengan lebih jelas, tidak seperti preman jalanan yang hanya bisa mengatakan omong kosong yang tidak berarti seperti, dia mengirimku terbang 3 lantai dengan 1 pukulan, atau, dia menghajarku habis-habisan. Kapten Jones sangat puas dengan hadiah 3 kali lipat. Begitu dia melaporkan masalah itu, bosnya mengambil alih pekerjaan negosiasi keuntungan, Jones cukup senang tentang itu juga. Manfaat apa yang dapat dituntut oleh seorang wakil direktur jauh lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang kapten regu kecil. Sebagai imbalannya, Kapten Jones akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat daripada jika dia mengambil alih sendiri.
Setelah pidato jujur Kapten Jones, para peserta rapat melapor kepada atasan mereka. Segera, penjahat pertama dibawa pergi. Flag lah yang membawanya pergi. Penjahatnya adalah Barclay Williams, biang keladi setengah baya yang bisa berubah menjadi pasir. Dengan sumber daya Flag, mudah baginya untuk menjadi orang pertama yang mengambil seseorang dari tangan FBI. Baru setelah itu unit dan departemen lain mengambil beberapa penjahat satu demi satu. Berbagai unit dan departemen segera mengeluarkan semua informasi yang mereka miliki tentang Batman. Beberapa laporan penilaian tentang Batman ditulis dan dikirimkan ke orang-orang besar tertentu. Dia lebih kuat dari orang biasa, tapi tidak begitu signifikan, setelannya tahan peluru dan tidak mengalami kerusakan dari senapan biasa dari jarak dekat. Kemungkinan besar dibuat dengan bahan atau teknologi khusus. 1A. Dia tidak menggunakan senjata api apapun, bahkan dengan senjata para penjahat di tangannya. Dia sangat bagus dengan panahan tali, seperti yang dia tunjukkan saat gempa. Dia pasti seorang praktisi veteran. Dia sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, dan mengetahui berbagai teknik bertarung. Membaca laporan penilaian yang dia peroleh dari departemen lain, Flag mau tidak mau bertanya-tanya apakah pria ini adalah kerabat orang tertentu. Tetapi jika itu adalah senior yang dipikirkan Flag, dia mungkin tidak akan membiarkan para penjahat itu hidup, dan dia pasti tidak akan dengan sengaja menghindari penggunaan senjata api. Dia tidak memiliki kebiasaan, juga tidak perlu baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak pernah menutupi bagaimana atau di mana dia membunuh. Dia tidak pernah meninggalkan namanya karena dia tidak bisa diganggu atau berpikir itu tidak perlu, dia selesai selama dia membunuh para penjahat di jalannya. Mengesampingkan laporan itu, Flag berjalan ke ruang interogasi di sebelah dan membaca transkrip interogasi. Di sebelahnya, anak buahnya terus menginterogasi Barclay, yang kelelahan. Agen, jelaskan lagi bagaimana dia menaklukkanmu. Barclay hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi dia tiba-tiba berteriak ketika dia tersentak bangun dari sengatan listrik. Dia berkata dengan putus asa, aku sudah memberitahumu jutaan kali, dia baru saja menyerangku, menekanku, dan memukuliku. Agen, bagaimana dia memukulmu? Dalam posisi apa? Kelopak mata terkulai, Barclay bergumam, bagaimana aku tahu? Dia memukul saya seperti saya adalah karung pasir dan mematahkan banyak tulang saya. Bagaimana saya bisa mengatakan bagaimana saya dipukuli? Aku bukan kamera sialan. Mempertahankan nada dingin dan tenangnya, agen itu berkata, tapi Anda menyebutkan bahwa dia berteriak, ya. Dia akhirnya berhenti pada titik ini dan memeriksa transkripnya, sebelum dia membaca kata-kata di dalamnya. Pegasus Meteor Fish, apa yang kamu ketahui tentang teknik bertarung ini? Barclay sepertinya pingsan. Bagaimana aku bisa tahu kenapa dia berteriak seperti itu? Saya suka meneriakkan guillotine, tombstone pile driver, dan death coil ketika saya memukuli orang lain. Itu saja dari WWE. Agen itu akan melanjutkan pertanyaannya, tetapi Flag menepuk pundaknya dan berkata, dia baru saja menyebut WWE. Rekan setimnya menganggap itu aneh. Jadi, Flag mengetuk meja dan bertanya kepada Barclay, lalu, apakah Anda pernah mendengar gerakan yang disebut Pegasus Meteor Fish di WWE? Barclay penuh dengan keputusasaan. Tidak, akankah WWE menggunakan twister lidah seperti itu? Itu tidak terdengar kasar dan garang sama sekali. Flag bersenandung sebagai tanggapan dan memberitahu agen itu, terus interogasi dia dan pastikan dia mengakui semuanya. Dia kemudian berjalan keluar. Dia adalah pria yang jeli, dan merasa ada sesuatu di balik tinju meteor Pegasus. Kata kunci adalah kebiasaan yang sangat sulit untuk diperbaiki, dan merupakan salah satu cara untuk mengunci tersangka. Mungkin itu adalah tanda bintang, mungkin itu adalah sesuatu dari masa lalu, mungkin itu adalah sebuah cerita. Peluang menemukan seseorang berdasarkan frasa sangat rendah, tetapi tidak pernah salah untuk lebih memusatkan perhatian pada Batman. Memikirkan hal ini, Flag bertanya kepada agen lain yang sedang sibuk di depan komputer, apakah Anda memiliki tersangka? Berdasarkan kecerdasan yang kami miliki saat ini, ada seorang pria berjuluk Big Dot, yang memiliki tubuh yang mirip dengan Batman, tetapi dia sudah aktif di New York untuk sementara waktu. Agen itu menarik sebuah gambar di layar. Juga, ayah besar ini jauh lebih buruk dalam melakukan hal-hal secara rahasia daripada Batman. Dia melanjutkan, pada malam gempa, Big Dot ini dan rekannya, Hit Girl, membakar sebuah gudang milik geng narkoba. Mereka mengalami pertempuran besar di dermaga dan dikelilingi oleh lebih dari 100 petugas sebelum mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Ayah besar, pukul gadis. Flag mengerutkan kening, nama-nama itu terdengar seperti lelucon dan sama sekali tidak semisteri Batman. Dia melihat gambar itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya sedikit mirip di permukaan. Keduanya mengenakan pakaian hitam dan jubah, dan memiliki dua titik tajam di helm mereka. Terlalu banyak orang yang memiliki penampilan yang sama. Bagaimana dengan kemampuan Big Dot?
Alasan, agen itu menggelengkan kepalanya. Big Dad cukup bagus dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dia menggunakan senjata api hampir sepanjang waktu, dan merupakan penembak jitu yang cukup bagus. Hit Girl, partnernya, lebih baik dengan senjata dingin. Dia menarik gambar lain. Melihat gadis pendek yang tingginya 1,2 meter serta senjata besar yang dia pegang, Fleck berkata setelah terdiam beberapa saat, apakah menurutmu ini bisa disebut anak panah? Agen itu tersenyum pahit. Ini adalah pedang panjang berkepala dua yang tidak ada hubungannya dengan panah. Meskipun itu bisa dibuang untuk membunuh orang, itu akan menjadi pedang terbang daripada panah. Petik 2. Melihat Fleck semakin tidak sabar, dia diam-diam berhenti berbicara omong kosong. Juga, keduanya, yang kami curigai sebagai ayah dan anak, sangat lugas dalam metode mereka. Target mereka adalah semua pengedar narkoba, dan mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka semua setiap saat. Mereka kebalikan dari Batman. Melihat wajah Fleck, agen itu memberanikan diri. Mungkin, itulah yang Batman sengaja ingin kita pikirkan tentang dia. Mungkin dia memang menggunakan senjata api untuk membunuh orang. Kemungkinan itu belum bisa dikesampingkan. Fleck mengangguk. Bab 656 Siapa menyalin siapa? Tuan Misterius. Mengingat kinerja Batman dengan panah tali dan dalam pertempuran jarak dekat, serta keakrabannya dengan semua jenis peralatan, dia pasti sudah berlatih keras untuk waktu yang lama. Fleck berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tapi ada batasan berapa banyak energi yang dimiliki seseorang. Sulit untuk menjadi baik dalam banyak keterampilan profesional dan keahlian menembak. Rekan satu timnya setuju. Selain itu, pelatihan pertarungan tangan kosong jangka panjang mempengaruhi fleksibilitas dan kelincahan di tangan seseorang, yang akan berdampak buruk pada penggunaan senjata api mereka. Itu juga masalah. Fleck menghela napas. Baik, hubungi cabang kami di New York dan minta mereka menjangkau ke Big Dad dan Hit Girl. Tanyakan kepada mereka apa pendapat mereka tentang Batman. Rekan satu timnya tertawa. Bos, meskipun hanya ada sedikit kemiripan, kamu tidak akan menyerah pada Batman ini. Fleck, gaya Batman lebih sesuai dengan keinginan saya. Tidak buruk jika kita bisa mengikatnya. Dia pandai bertarung, setidaknya, dan memiliki batasan. Rekan satu timnya mendecakkan lidahnya. Dia melumpuhkan lebih dari 200 orang dalam satu malam sendirian. Dia sangat berbahaya. Fleck mengangkat bahu. Tapi tidak ada yang meninggal. Kebanyakan dari mereka akan membuat pemulihan penuh. Jika itu kita, kebanyakan dari mereka akan mati di tempat. Menurutmu siapa yang lebih membatasi, kita atau dia? Rekan satu timnya tertawa. Kami memiliki lisensi, tetapi dia tidak. Fleck menepuk bahu rekan satu timnya. Jadi, selama dia mau bergabung dengan kami, saya bisa memberinya lisensi sehingga dia bisa memukul mereka secara legal. Di pantai timur yang jauh, di ruang bawah tanah sebuah gedung berlantai 2 di New Jersey, Mindy berhenti memukul karung pasir dan melihat ke TV di dinding tempat Batman memukuli penjahat. Dia melepas sarung tangannya dan mengambil segelas air. Pada saat itu, pintu besi ruang bawah tanah terbuka dan Damon masuk dengan ekspresi sedih. Melihat ekspresi ayahnya, Mindy bertanya dengan cemas, "Ayah, apakah ada masalah?" Damon menutup pintu dan mengangguk pada gambar di layar TV dengan senyum pahit. "Itu semua karena idola barumu." Mindy memutar bola matanya. Seseorang bertanya lagi kepada Anda apakah Anda mengenal Batman. Melihat wajah putrinya, Damon menghela nafas. Tidak perlu mengujiku. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tidak ada teman saya yang cocok dengan deskripsinya. Menggigit sedotan di cangkir Snoopy merah mudanya, Mindy bergumam, tenggelam dalam pikirannya, tapi mengapa dia berpakaian sangat mirip denganmu? Bahkan Damon, yang biasanya tidak bingung, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Bagaimana kita mirip? Karena kita berdua berbaju hitam. Tapi melihat mata besar berkilau putrinya, dia mengaku kalah. Baik, kami sedikit mirip. Tapi bagaimana saya tahu mengapa dia meniru saya? Pada akhirnya, sambil memegang cangkir di kedua tangan, mata Mindy terus berbinar saat dia menatapnya. Damon tiba-tiba menyadari apa yang disiratkan putrinya. Tertegun, dia menunjuk dirinya sendiri dan kemudian ke Batman di TV, sebelum dia menekankan, kata demi kata, apakah kamu mengatakan bahwa akulah yang menirunya? Mindy memalingkan wajahnya. Uhuk-uhuk. Ayah, saya tidak mengatakan apa-apa, kamu sendiri yang mengatakannya. Damon, sial. Setelah bercanda, Mindy akhirnya berkata, sebenarnya, kita punya kenalan lama di Los Angeles, bukan? Damon bersenandung sebagai tanggapan. Mindy memutar bola matanya. Ayah, mengapa kamu tidak mengirim pesan ke V dan melihat apakah dia mengenal Batman? Damon menggelengkan kepalanya. Itu urusannya. V tidak pernah bertanya apakah kami mengenal Punisher, kan? Tapi dia tiba-tiba mengerti dan melihat kembali putrinya. Apakah Anda menyiratkan bahwa V adalah Batman? Mindy tertawa kecil. Lihat, V ada di Los Angeles, dia sangat kuat,
dan juga mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajahnya dengan tudung dan topeng. Mereka benar-benar mirip. Merenung sejenak, Damon menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa keterampilan menembak Fei dan betapa kejamnya dia? Mindy berhenti sejenak, tetapi berdebat lagi, bagaimana jika itu disengaja? Damon menatapnya. Apakah kamu serius? Pikiran Mindy berputar dengan pikiran. Dia tahu bahwa ayahnya menanyakan hal ini berarti pasti ada kesalahan dalam pemikirannya di suatu tempat. Tapi dia tidak tahu apa itu. Damon akhirnya mengingatkannya, jangan lupa bahwa Fei melawan Bullseye dan lusinan anak buahnya sendirian malam itu. Akhirnya, Bullseye harus mengorbankan semua bawahannya untuk kesempatan melarikan diri kembali ke New York. Juga, Fei tidak pernah lunak dengan penjahat. Mengapa repot-repot menutupi dirinya sendiri? Petik 2. Mindy menggelengkan kepalanya. Seseorang yang ahli dalam menembak seperti Fei bisa menghadapi 100 orang di levelnya, meninggalkan keterampilannya dalam pertempuran akan sangat menggelegar baginya. Memaksa orang biasa untuk melakukan semuanya hanya dengan satu tangan akan sangat sulit bagi mereka. Mengingat keahlian menembak Fei, dia pasti menggunakan senjatanya seperti perpanjangan dirinya. Menekan naluri menggunakan pistol akan sangat sulit. Jika Fei menggunakan kedok Batman untuk mengambil tindakan, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Pada akhirnya, Mindy meninggalkan spekulasi tidak logis ini, dia tidak tahu bahwa dia adalah orang pertama yang menebak dengan benar. Tentu saja, itu tidak masalah bahkan jika dia menebak dengan benar. Fei hanyalah bayangan bagi Luke. Orang ini tidak pernah benar-benar ada. Satu-satunya orang yang mengingat Fei dengan jelas adalah Bullseye, yang telah dikirim Fei untuk berkemas, dan Damon serta putrinya. Setelah mengabaikan tebakannya yang benar, Mindy memikirkan hal lain. Ayah, mari kita tanya Fei apakah dia bisa membuat kostum Batman. Saya pikir itu luar biasa. Damon mengangguk. Oke, tapi kita harus jelas tentang harganya dulu. Dia tidak lupa bagaimana dia telah membawa $500 juta untuk membeli peralatan, berpikir bahwa itu lebih dari cukup, hanya untuk menemukan bahwa itu hanya setengah dari biaya peralatan terbaik. Damon tidak suka berpura-pura, tapi dia tidak ingin dipermalukan seperti itu lagi. Di Malibu Beach villanya, Tony menjatuhkan panah kelelawar di tangannya, ekspresi aneh di wajahnya. Benda ini hanya terbuat dari baja biasa. Tidak ada yang istimewa darinya kecuali bentuknya. Dilihat dari tanda di atasnya, ini dan 10 anak panah lainnya dibuat dengan kasar dan dapat diproduksi di bengkel manapun. Itu tidak sulit sama sekali. Suara Jarvis terdengar. Melihat anak panah kelelawar yang telah dilemparkan ke meja kerja, Tony menggigit burger kejunya dan berkata dengan samar, aku benar, orang ini melakukannya dengan sengaja. Segala sesuatu yang dia ungkapkan adalah fasad yang dibuat dengan hati-hati untuk menyembunyikan identitas aslinya. Petik 2. Saat dia mengunyah burger, dia bergumam, baju perang yang konyol dan usang itu, jubah yang meluncur, anak panah tali, dan anak panah ini semuanya dibuat untuk dilihat semua orang. Orang ini mungkin akan menendang kembali untuk menonton pertunjukan dan memainkan semua orang, tanpa ada yang lebih bijak tentang siapa dia sebenarnya. Dia memasukkan sisa burger ke dalam mulutnya. Tunggu saja, Anda tidak akan pernah bisa lolos begitu setelan saya siap. Aku akan membuka kedokmu secara pribadi, Batman, tidak, Tuan Misterius. Bab 657 Sekolah Polisi Gaduh dan Memilih Target. Pada saat itu, Tuan Misterius sedang mengantar Claire dan Selina ke Akademi Kepolisian. Awalnya, setelah berbicara dengan Direktur Remik, Luke hanya perlu menunjukkan wajahnya sekali setiap beberapa hari dan segera muncul kembali. Ceramahnya tentang 3 pernyataan pengecut juga tidak menghasilkan apa-apa. Luke mengira dia bisa meraba-raba melalui 3,5 bulan pelatihan polisi seperti ini, tetapi kemarin, Direktur Remik sebenarnya mengangkat masalah Luke menjadi instruktur militer lagi, dan bukan yang sementara. Ketika dia pertama kali mendengarnya, Luke mengira Remik sedang bercanda, tetapi setelah beberapa saat menyadari bahwa pria itu tidak bercanda. Peran Luke tidak ada hubungannya dengan administrasi harian atau pelatihan. Pelatihan fisik dan kelas berbagai keterampilan dan pengetahuan masih menjadi tanggung jawab instruktur sekolah. Yang perlu dilakukan Luke adalah memilih bibit yang baik dari kelompok siswa baru. Seperti inspektur kualitas untuk jalur perakitan. Akademi Kepolisian sendiri melakukan penyaringan yang sama, tetapi Luke akan memilih talenta luar biasa yang dapat bekerja di garis depan. Setelah dia memilih kandidat yang sangat baik ini, Akademi Kepolisian akan lebih memperhatikan pemeriksaan dan perawatan mereka. Tugas ini bahkan telah diserahkan ke Divisi Kejahatan Besar Westside, dan Dustin secara pribadi menyetujuinya. Penugasan ini dapat dipahami sebagai program pelatihan bakat yang telah dibentuk LAPD untuk menutupi kekurangan petugas polisi yang cakap. Saat dia mendekati Akademi Kepolisian, Luke menyadari bahwa kemacetan lalu lintas jauh lebih buruk dari biasanya, dan segala macam mobil menuju ke Akademi Kepolisian. Tiba-tiba, sebuah RV kuning melaju melewati Luke, dan dia mendengar umpatan keras. Mereka bertiga menoleh,
hanya untuk melihat seorang wanita dalam gaun tidur dan sandal tergeletak di kap mesin RV, gulungan merah muda di rambutnya. Menggantung pada wiper kaca depan, dia mengutuk keras lagi. Jika Anda mengambil satu langkah lagi, Anda akan mati. Apakah Anda mendengar saya, Anda B****? Kedua mobil melaju dengan kecepatan sekitar 80 kpj, tapi dia masih bisa mendengar suara gempa di bawah. Apa-apaan, Luke bergumam meskipun dia biasanya tenang. Selina dan Claire, di sisi lain, mendecakkan lidah mereka dengan penuh minat saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Setelah berpikir sejenak, Luke memutuskan untuk tidak menyalakan lampu polisi atau sirene. Jika tidak, RV mungkin akan mempercepat saat mencoba melarikan diri, dan wanita dalam gaun tidur mungkin terlempar. Pada akhirnya, RV berhenti kurang dari 2 menit kemudian. Luke juga berhenti, karena dia telah mencapai tujuan mereka. RV mengerem dengan tiba-tiba, dan wanita di kap mesin tiba-tiba terlempar ke tanah dengan percikan di air mancur di depan mobil. Sesaat kemudian, Luke dan rekan-rekannya melihat wanita bergaun tidur itu berdiri di air mancur, masih memaki. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Dia meneriakkan hal-hal seperti perceraian, begitu juga pengemudi RV, suaminya. Melihat pria parubaya yang masuk ke akademi kepolisian tanpa melihat ke belakang, Luke merasa bahwa dia pasti memutuskan untuk menjadi petugas polisi setelah dia cukup menikah. Kehidupan. Luke memarkir mobil di bagian staf. Claire dan Selina berjalan sendiri-sendiri, dan Luke berjalan menuju sebuah bangunan besar. Dia telah berada di sini berkali-kali sebelumnya dan akan selalu melihat banyak siswa, tetapi mereka semua akan mengambil bagian dalam latihan yang terorganisir. Namun hari ini, tempat ini telah berubah menjadi pasar yang bising. Orang-orang dari berbagai jenis kelamin, ras, ukuran dan usia semua mengalir melalui pintu masuk akademi kepolisian. Sebuah konvertibel tiba-tiba berhenti di depannya, dan 4 gadis dengan pakaian minim mencium seorang pria muda di dalam mobil selamat tinggal, memanggilnya Sweet Pea serta julukan memuakkan lainnya. Setelah gadis-gadis itu mengucapkan selamat tinggal padanya, mereka memberi Luke tatapan yang jelas-jelas provokatif. Luke tidak mengedipkan mata dan hanya tersenyum sedikit. Pemuda itu berbalik dengan sebuah koper dan melihat Luke. Dia tertawa. Halo, apakah Anda juga di sini untuk mendaftar? Petik 2. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia mengangguk. Iya, apakah mereka, semua pacarmu? Melihat mobil konvertibel yang sedang melaju, pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Jangan terlalu terkejut. Itu sangat biasa. Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Itu memang biasa. Benar, siapa namamu? George Martin, jawab pemuda itu. Luke, saya harap Anda akan bersenang-senang di sini. Saat dia berjalan pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, kandidat pertama. Seorang pria yang bisa merebut 4 gadis pada saat yang sama, bukan karena dia punya uang, pasti berbakat dalam komunikasi. Bahkan jika kemampuan ini mungkin hanya berguna bagi wanita, itu tetap membantu dalam pekerjaan detektif. Bagaimanapun, setengah dari populasi dunia adalah wanita. Beberapa langkah dari situ, Luke mendengar seorang ibu dan anak perempuannya berbicara. Kenapa kamu ingin menjadi polisi? Bu, ini polisi wanita. Dan itu karena saya tidak ingin hidup seperti Anda, itu terlalu membosankan. Sebagai seorang polisi, saya akan menemui banyak hal menarik, jawab seorang pemuda berambut pirang yang cantik dan tidak sabaran. Wanita yang lebih tua mendengus. Apakah kamu yakin bukan karena berita tentang Batman sehingga kamu ingin menjadi polisi? Gadis itu, itulah mengapa saya ingin menjadi petugas penegak hukum, jadi saya bisa membantu orang-orang biasa di atas kapal. Memeriksa pakaian mereka, Luke kemudian maju sambil tersenyum. Halo, saya Luke Coulson. Dan Anda? Ibu dan anak perempuan itu berbalik karena terkejut. Sudah lama sejak mereka mendengar kalimat pikap yang begitu sederhana dan tumpul. Sang ibu tidak mengatakan apa-apa, tetapi gadis itu menjulurkan tangannya dengan lugas. Karen Thompson, senang bertemu denganmu, Lukas. Luke berjabat tangan dengannya sambil tersenyum. Saya harap Anda tetap berpegang pada keyakinan Anda. Ini sangat penting. Setelah itu, dia melepaskan dan terus bergerak. Ibu dan anak itu dibiarkan tercengang. Bukankah pria itu mencoba memukul mereka? Mereka benar-benar menemukan pria itu cukup enak dipandang, jika tidak, mereka tidak akan mengganggunya sejak awal. Siapa yang mengira bahwa setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia akan pergi begitu saja? Luke menandai gadis bernama Karen ini sebagai kandidat keduanya. Dia memiliki rasa moralitas dan keadilan, dan dia berasal dari keluarga kaya. Terlepas dari rasa iri yang tak terelakkan, kebanyakan orang sebenarnya tidak benar-benar membenci orang kaya, mereka hanya membenci anak-anak kaya yang tidak berguna. Luke, misalnya, mungkin bukan anak dari keluarga kaya, tapi dia punya koneksi. Tapi hanya sedikit orang di West Side yang membencinya.
Itu karena dia tidak pernah menggunakan koneksinya untuk mencuri kredit, tetapi selalu berbagi kredit dengan orang lain. Sementara itu, koneksinya bisa membantu memecahkan kasus. Selama teman-temannya tidak idiot, tidak ada yang akan membenci orang seperti dia. Uang dan pengaruh juga merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk memecahkan kasus. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, orang-orang ini bisa. Mereka juga dapat memikul beberapa tanggung jawab yang mungkin terlalu berat bagi orang lain. Ada dua sisi dalam segala hal, dan itu sama dengan anak-anak kaya. Saat Luke menuju pintu masuk gedung, dua orang turun dari mobil polisi. Setelah sekilas, dia segera menghindari mereka dan menjaga jarak. Bab 658 kepala ada di sini, orang tidak relevan pergi. Kedua pria itu mengenakan seragam polisi. Salah satunya adalah kepala polisi, bos dari semua petugas polisi lah. Jika Luke ada di dekatnya, dia harus berdiri tegak dan memberi hormat kepada orang besar ini. Kenapa mengganggu? Namun, dua pria yang jelas-jelas murid, mendekatinya dengan mata yang cerah. Mahasiswa Kyle Brong, Chad Copeland, melapor untuk bertugas, Pak. Kapolres tidak senang. Enyahlah, idiot. Iya Pak. Kedua orang itu memberi hormat dan menyelinap pergi, kecewa. Luke tertawa geli. Dia membuat keputusan yang tepat untuk menjaga jarak. Orang mungkin berpikir bahwa kepala polisi tidak akan begitu kasar, tetapi dia juga pernah menjadi perwira polisi biasa. Kepala polisi tampak seperti baru saja dipaksa menelan kotoran, mengingat suasana hatinya yang buruk, itu wajar baginya untuk mengutuk kedua siswa itu. Kandidat ketiga dan keempat telah muncul. Kedua siswa itu, ya, mereka memiliki kesadaran diri yang lebih baik. Orang-orang yang mengikuti perintah selalu dibutuhkan, bahkan jika rekan-rekan mereka mungkin tidak memikirkan mereka dengan baik. Beberapa menit kemudian, Luke memasuki kantor Remik. Menatap lelaki tua itu, Luke berkata tanpa daya, Direktur Remik, apakah Anda mencoba menipu saya? Hanya ada 233 siswa di angkatan terakhir, itulah sebabnya saya setuju untuk membantu menyaring mereka, tetapi Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan merekrut angkatan kedua tahun ini. Katakan yang sebenarnya, berapa banyak lagi orang yang Anda rekrut? Dengan senyum pahit, Remik melambaikan tangannya ke jendela. Mereka semua. Luke, apakah kamu bercanda? Berapa banyak yang akan dihabiskan untuk pelatihan? Akankah departemen menyetujui itu? Petik 2. Departemen menerima banyak sumbangan baru-baru ini dan sudah berencana untuk merekrut lebih banyak petugas. Remik menjelaskan, kamu tahu betapa buruknya hukum dan ketertiban di Los Angeles baru-baru ini, kan? Lukas mengangguk. Tidak ada orang lain di Los Angeles yang lebih jelas dalam hal ini selain Luke. Remik, dengan demikian, wali kota telah memberi perintah tegas kepada komisaris untuk memperbaiki situasi, atau komisaris harus mengalahkannya. Luke merasa geli. Tapi kita tidak akan melihat hasil dengan jumlah siswa ini secepat ini, kan? Tampaknya komisaris mungkin dikirim berkemas dalam setengah tahun. Petik 2. Remik, praktek yang biasa dilakukan adalah bahwa siswa tidak akan memulai magang mereka sampai setelah 8 hingga 12 minggu pelatihan profesional, tetapi mereka akan memulai kerja lapangan kali ini setelah 4 minggu. Luke mendecakkan lidahnya. Jadi, menciptakan situasi yang menguntungkan karena situasinya tidak menguntungkanmu. Remik tersenyum pahit. Betul sekali. Saya harus meminta bantuan Anda meskipun saya tahu Anda sibuk. Petik 2. Melihat wajah Luke, Remik dengan cepat berkata, saya akan memasukkan 3 tip Anda ke dalam materi dan diberikan kepada para pemula. Anda tidak perlu mengajari mereka secara pribadi lagi. Petik 2. Luke mengangguk tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak berencana untuk melalaikan tanggung jawab ini kali ini. Mengapa pria tua ini terlihat sangat berhati-hati? Remik, Luke, Anda harus memberi saya daftar pendek siswa terbaik sesegera mungkin sehingga kami dapat fokus melatih mereka. Merenung sejenak, Luke mengangguk. Remik, saya akan memberi Anda daftar sesegera mungkin, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan menyukai siswa di dalamnya. Remik langsung setuju. Oke, Luke bukan satu-satunya detektif yang dikirim ke sini untuk membantu pemutaran film. Banyak detektif berpengalaman lainnya telah dikerahkan untuk membuat jaring yang lebar. Pada akhirnya, setelah membandingkan daftar yang diajukan oleh para detektif, tidak ada bibit yang baik yang akan diabaikan. Saat mereka berbicara, percakapan lain terjadi di kantor di lantai atas. Kepala polisi berdiri di dekat jendela dan menatap kekacauan di tempat latihan. Dia bergumam, lihat sampah ini. Mereka pikir mereka bisa mengenakan seragam polisi setelah hanya melakukan satu putaran di Akademi Kepolisian. Dua pria lainnya di kantor, satu berdiri dan yang lainnya duduk, tidak mengatakan apa-apa. Kapolres melanjutkan, tahukah Anda mengapa saya di sini, kepala sekolah Lasat? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan ragu-ragu, untuk memberikan pidato kepada siswa baru.
Kapolres tertawa terbahak-bahak. Tidak, Lasat. Lihat sampah-sampah itu. Mereka telah mengubah Akademi Kepolisian menjadi tempat sampah yang berbau gulma, obat-obatan, dan cairan tubuh. Saya tidak akan memberikan pidato untuk sampah ini. Petik 2. Melihat wajah Lasat, Kapolres mendengus. Menurunkan standar dan merekrut siswa baru dalam skala besar adalah ide Senator Thompson. Dia ingin kita meningkatkan ukuran kepolisian. Jadi, kita harus memperlakukan semua siswa secara setara, tanpa memandang jenis kelamin atau ras, untuk menciptakan Los Angeles yang lebih indah. Bagaimana menurutmu? Setelah keheningan singkat, kepala sekolah Lasat berkata, pelacur itu. Dengan senang hati, kepala polisi mengangguk. Tapi dia akan segera menjadi wali kota. Komisaris secara khusus memanggil saya untuk mengatakan bahwa kita harus menerima siswa ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Sekarang, kepala sekolah Lasat mengerutkan kening. Melakukan yang terbaik untuk mengajari mereka. Kepala polisi meletakkan tangannya di atas meja dan menatap kepala sekolah Lasat. Tidak, aku ingin kamu mengusir mereka sebanyak mungkin. Begitu kanker ini masuk ke departemen kepolisian, LAPD akan hancur. Saya tidak ingin petugas kami disebut polisi kotor lagi, jadi mereka tidak boleh masuk ke pasukan kami, mengerti? Petik 2. Lasat tersenyum lebar dan dengan cepat mengangguk. Mengerti, Tuan. Puas, Kapolres mengangguk dan memakai topinya. Teruskan, saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Iya Pak, orang yang berdiri di samping menjawab dengan keras. Kepala polisi memberi pria itu senyuman ringan dan melambai padanya untuk menyingkir. Selama kamu mengerti, Instruktur Harry. Dengan itu, si jagoan membuka pintu dan pergi, dan Instruktur Harry mengikutinya dengan senyum patuh. Senyum palsu di wajah kepala sekolah Lasat runtuh beberapa detik kemudian. Dia segera bangkit dan menutup pintu kantor. Berjalan ke jendela, lelaki tua itu melihat kerumunan siswa baru di bawah. Para sampah itu, menurut Kapolres, diatur dalam barisan oleh para instruktur. Pria tua itu menyeringai. Dia bergumam pelan, Anda tidak keberatan dengan Senator Thompson dan komisaris ketika mereka memberi perintah, namun Anda datang kepada saya meminta saya untuk melawan mereka. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Anda tidak memiliki cukup tulang punggung untuk menjadi komisaris, anak muda. Pada saat itu, para siswa baru di lantai bawah digiring ke tempat latihan dan dibagi menjadi barisan seperti ayam. Remik mengambil seragam dan topinya dan berkata, oke, saatnya memberikan pidato kepada siswa baru. Saya harus berada di sana. Lukas mengangkat bahu. Apakah saya perlu pergi? Remy memutar bola matanya. Para siswa yang mendapatkan kuliahmu sudah selesai dengan pelatihan mereka. Lukas tertawa. Pria itu jelas menyiratkan bahwa dia harus tinggal sejauh mungkin. Dia mengambil petunjuk dan hanya melihat kerumunan dari jendela. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di depan para siswa dengan senyum lebar. Saya kepala sekolah Lasat. Selamat datang di Akademi Kepolisian.